Salam Bapak Ibu semuanya. Saya akan mengajarkan kepada Anda beberapa seri mengenai iman. Jadi dalam minggu ini kita akan belajar tentang hidup orang yang beriman itu seperti apa. Karena banyak orang yang mengatakan, oh saya beriman kepada Tuhan. Saya adalah orang yang beriman. Bahkan saudara tinggal di kaumnya orang beriman. Saudara, tapi banyak orang yang dari perilakunya, dari ucapan katanya, dari sepak terjangnya tidak menunjukkan sebagai orang yang beriman. Padahal hidup orang yang beriman itu yang dituntut oleh Tuhan. Saya akan banyak bersaksi bagaimana iman menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan apa yang Anda lihat hari ini adalah buah dari iman yang pernah kami yakini. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan Bu Paulus, siap-siap kalau ada kesaksian-kesaksian yang menyangkut masalah iman di dalam perjalanan hidup kita ini. Karena banyak sekali saudara. Salah satu yang saya imani lama sekali, saya pengen menulis buku mengenai pernikahan. Dan saudara, ini sedang diedit. Tidak lama lagi akan ada buku yang berjudul Making Marriage Better. Ya, membuat pernikahan lebih baik. Dan di dalam buku ini ada sahabat-sahabat saya juga ikut menyumbangkan tulisan, Pastor Ian Zerna, Pastor Rod Plummer, beberapa teman-teman yang saya sudah hubungi, mereka mau mengisi atau menuliskan mengenai Making Marriage Better, dan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kerinduan itu sudah lama sekali, saya pengen, dan akhirnya akan menjadi kenyataan. Jadi iman itu sesuatu yang Anda yakini walaupun Anda belum lihat. Mari kita lihat Ibrani pasal 11. Saudara, jangan pernah saudara merasa jemu membaca Ibrani pasal 11. Karena Ibrani pasal 11 akan menolong kita memahami apa artinya hidup di dalam iman. Salah satunya adalah saudara taat tanpa banyak pertanyaan. Percaya walaupun Anda belum melihat. Setia walaupun Anda merasa hampir putus asa. Itu iman. Nah, mari kita akan lihat. Iman adalah dasar. Semua bilang dasar. Semua bilang fondasi. Dari segala sesuatu. Bilang segala sesuatu. Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian. Semua bilang kesaksian. Kepada nenek moyang kita. Ini satu ayat, maknanya dalam sekali saudara-saudara. Bicara mengenai iman, Anda harus memahami apa kata kitab Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar, fondasi, modal utama. Kalau Anda ingin menjalani kehidupan ini seperti apa yang Tuhan minta, Anda harus hidup dengan iman. Tanpa iman, nanti kita akan membaca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi satu-satunya cara untuk berkenan kepada Allah, posisikan hidupmu berada di dalam iman. Maka iman itu adalah fondasi untuk Anda menjalani kehidupan yang menyangkut kehidupan dengan Allah. Ya, saya mau menarik penjabaran ini lebih jauh. Jadi kalau Anda hidup ini tidak punya iman kepada Allah, tidak mungkin Anda bisa berkenan. Begitu saja. Jadi cara terbaik untuk berkenan kepada Allah itu bukan tiap minggu nongkrong di gereja atau nongol di gereja. Bukan hanya baca firman Kejadian sampai Wahyu. Bukan hanya menyanyikan kata-kata pujian.
Tetapi apakah di balik semua yang Anda lakukan dilandasi dengan iman? Dilandasi dengan keyakinan? Atau sekedar melakukan oleh karena tuntutan hati nurani dalam arti supaya saya tidak kena hukuman? Ini penting buat kita semua, saudara, untuk memahami ini, bahwa hidup dengan iman adalah cara satu-satunya untuk kita menyenangkan Allah. Kenapa? Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata. Maka untuk kita bisa terhubung dengan Allah, satu-satunya komunikasi yang paling baik adalah komunikasi dengan iman. Mungkin contoh yang paling bagus adalah Habil. Kain dan Habil yang mencoba memberikan persembahan. Siapa yang ngajarin Kain dan Habil untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Waktu itu belum ada gereja. Waktu itu belum ada seminari. Waktu itu belum ada sekolah Alkitab. Waktu itu belum ada tempat ibadah. Siapa yang ngajarin mereka untuk menyembah atau berbakti atau beribadah, memberikan persembahan kepada Allah? Bagaimana mereka tahu bahwa Allah itu ada? Pasti ada yang mengajari. Saya yakin itu bapaknya Adam dan Hawa yang pernah hidup dengan Allah, mengajarkan bahwa Allah itu ada. Walaupun kalian tidak melihat seperti Bapak, Allah itu ada. Jadi saudara-saudara, mengapa saya mengatakan ini? Betapa pentingnya fondasi ini bagi hidup saudara. Karena kalau saudara ingin memiliki kesaksian, tadi ada kata-kata kesaksian, ya kan? Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, maka cara terbaik untuk hidup penuh dengan kesaksian adalah hidup dengan iman. Amin. Nah, saya hari ini akan berbagi banyak kesaksian. Tetapi sebelum saudara mengalami kesaksian, saudara harus melangkah dengan iman. Sekali lagi, apa itu iman? Percaya walaupun tidak melihat. Yang kedua, bukan hanya percaya, bukti. Bukti tentang apa, saudara-saudara? Tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat bukti, tapi iman mengatakan memang ada walaupun buktinya belum ada. Amin. Seperti orang hamil. Saudara, waktu saudara hamil ngidam itu kan bayi secara utuh belum ada. Saudara belum melihat bayinya kan? Tetapi saudara sudah menyiapkan bajunya, saudara sudah siapkan namanya, saudara sudah bahkan atur tempat tidurnya. Bayi belum ada, tapi saudara yakin bahwa bayi itu ada walaupun belum lihat. Siapa yang pernah hamil? Saya belum pernah, jadi saya belum pernah ngalami. Ya, saya senang sekali walaupun waktu itu belum lihat, tapi sudah ada gerakan, ya kan? Saya bisa merasakan itu, dikasih tahu istri, oh dia nendang, ya kan? Yang sudah pernah mengandung Susi, kamu bayangin aja sekarang, ya. Kamu belum pernah. Jadi waktu ibu-ibu merasa ada gerakan di dalam rahimnya itu, ada sukacita, ya kan? Ada harapannya itu sudah terbukti, ada walaupun belum lihat. Itulah iman. Kalau boleh dibilang oleh Pak Dr. Jo Yonggi, orang beriman itu seperti orang mengandung, walaupun belum melihat tapi sudah meyakini itu ada. Saya pernah mengandung gedung ini, saudara. Jadi sebelum punya, waktu itu masih ngontrak di Gatot Subroto Timur, kami kontrak 3 ruko, tapi saya pernah mengandung. Suatu saat saya ingin melihat ada gedung seperti hotel yang bisa dipakai untuk hamba-hamba Tuhan menginap, kemudian ada tempat ibadah, ada studio radionya, ada kafenya. Saya pernah mengandung itu beberapa tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu, Bu Paulus? Kira-kira 12-15 tahun yang lalu.
Saya pernah mengandung dan itu benar. Kami bisa membangun ini, saudara. Jadi kandungan saya sudah melahirkan sesuatu. Saya pernah mengandung punya stasiun radio. Saya pengen sekali punya stasiun radio. Jadi waktu saya kuliah di Filipina, saya pernah mengikuti training media, ya, Media Institute namanya. Dan saya masih ingat Bapak Bill Snyder menjadi salah satu pengajarnya. Di situ saya dengan salah satu mahasiswa dari Malaysia, satu grup, kami bikin program radio. Saya masih ingat Brother Peter Wela, saya harap Anda masih ingat waktu kita bikin proyek bersama-sama. Kami bikin program radio 15 menit. Nah saudara-saudara, waktu saya bikin program radio sebagai bagian dari tugas kuliah, saya sudah membayangkan saya pengen punya stasiun radio. Itu tahun 2000, kira-kira bukan tahun 2000, tahun 93, 92. Saya sudah mengandung pengen punya radio. Nah sekarang sudah melahirkan, ada anak saya yang namanya radio, ada 54 stasiun radio. Semua dimulai dari apa? Iman. Jadi iman adalah bukti dari sesuatu yang belum terlihat, tapi saudara sudah merasa ini akan terjadi. Amin. Jadi saya ingat ini, saudara-saudara, sekali lagi, saya jadi teringat pada waktu saya pergi ke rumah teman, dan karena COVID, maka teman itu menutup pintu depan dan halaman rumah tamu di depan itu, ruang tamu di depan ditutup. Jadi yang biasanya kami nongkrong di ruang tamu, sekarang karena dia takut, kami harus ke belakang. Dan itu lewat garasi. Dan setiap kali lewat garasi ini ada 6 mobil di situ. Ada 2 Alphard. Dan dia pernah mengatakan jarang dipakai. Dalam hati, saya tidak minta. Dalam hati, aduh kalau bisa 1 dikasih itu kan bagus. Karena dulu kami pernah sewa untuk jemput tamu-tamu dari luar negeri. Ya waktu ada pembicara-pembicara khusus, kami pernah sewa Alphard untuk menjemput mereka. Jadi jauh di lubuk hati saya tidak berani minta. Saya tidak berani minta, tapi dalam hati, aduh bagus juga kalau ada 1 yang bisa dititipkanlah kepada kita. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan, Bapak mau enggak saya kasih mobil Alphard untuk menjemput tamu-tamu? Apakah itu kebetulan, saudara-saudara? Saya yakin tidak kebetulan. Pernah mengandung itu, walaupun waktu itu masih belum yakin, ya kan? Tetapi pernah ada keinginan di dalam hati. Ternyata apa yang belum kamu lihat, belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah muncul di benak, sudah disediakan oleh Allah. Jadi waktu orang ditanya, Bapak mau enggak saya kasih mobil ini? Saya langsung mengatakan tanpa mikir, siapa? Saya mau. Langsung yang mengatakan seperti itu, saudara. Amin. Tadi malam dapat telepon dari Amerika. Nah, ibu sudah bicara hari ini, minggu-minggu ini apa yang bisa kita lakukan di tengah COVID ini. Salah satunya menolong hamba-hamba Tuhan dengan sembako. Tadi malam ada orang yang telepon dan mengatakan, Paulus, ada orang yang telepon saya dan mengatakan, do you want cash? Mau enggak uang tunai katanya. Nah saudara-saudara, orang ini tanya, Paulus, ada orang yang telepon saya, kamu perlu uang cash atau tidak? Saya bilang, perlu. Apa yang menjadi keperluan kamu? Tolong hamba-hamba Tuhan dengan sembako. Karena dengan lockdown ini, dalam situasi COVID ini banyak teman-teman kita yang kekurangan. Saya langsung siap. Langsung dimengatakan, minggu ini kami kirim. Saudara-saudara, cukup untuk 200 hamba Tuhan. Apa itu iman? Bukan iman-iman, ya kan? Mengandung. Saudara percaya walaupun belum melihat, dan saudara meyakini buktinya walaupun saudara belum melihat kenyataan, sudah ada di sini. Amin. Oke. Kebenaran yang pertama mengenai iman. 1, ingat baik-baik. Percaya walaupun belum melihat. Katakan, percaya walaupun. Saudara kurang yakin. Iman adalah percaya
walaupun belum melihat. Saya mau tanya saudara-saudara yang masih jomblo ini, ada yang masih jomblo? Saudara percaya bahwa suatu saat ada laki-laki yang akan menggandeng tangan Anda pergi ke altar dan berjanji setia? Yang masih jomblo, ya, saudara berani percaya suatu saat ada laki-laki yang akan menuntun Anda, ya, pergi ke altar, disaksikan hamba Tuhan dan jemaat teng 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 teng, percaya? Yang masih single nih, Abi percaya? Percaya, bahkan sudah membayangkan, ya kan, pakai jas warna apa, ya kan, kemudian nanti pernikahannya di mana, kemudian setelah menikah mau melakukan apa, mau tinggal di mana. Saudara, itu iman. Saudara harus berani, karena apa? Beriman walaupun belum melihat, itu ada sukacita. Kalau tidak percaya, saudara, bayangkan saja yang cewek-cewek ini. Suatu saat Anda akan digandeng oleh laki-laki yang mencintai Anda, yang akan hidup dengan Anda sampai maut memisahkan Anda. Saudara digandeng, kemudian saudara diberkati oleh Tuhan. Baru membayangkan, belum lihat, baru membayangkan saja sudah ada sukacita dalam hati. Amin. Haleluya. Berani membayangkan? Saya mau tanya ini, berani membayangkan? Iman adalah berani melihat sebelum ada kenyataan. Haleluya. Saudara-saudara, saya sharing sedikit dengan Anda. Saya nikah dengan iman. Ibu Paulus mau bersaksi tidak ini mengenai nikah dengan iman? Sekali-sekali Ibu Paulus bersaksi. Kalau dari saya sendiri mungkin mereka sudah terlalu sering. Bagaimana waktu saya melamar Anda di hadapan saudara-saudara dengan tidak punya uang, tapi melamar dengan iman, sehingga waktu ditanya, Anda mau menikahi adik saya modal berapa? Iman. Saya tidak punya uang, mohon maaf, beli cincin aja saya tidak mampu. Yang membelikan kakak ipar saya, ya kan? Yang saya bisa belikan hanya sandal jepit. Serius, pernah ingat sandal jepit warna hijau yang saya belikan buat kamu? Ya kan? Masih ingat? Ya. Sandal jepit warna hijau, untuk apa kau berikan? Saya berikan sebagai satu-satunya tanda bahwa saya mencintai kamu. Beli cincin saja tidak sanggup. Kemudian Anda mau menikahi adik saya bagaimana? Saya dengan suara lantang, dengan iman. Kami berniat mau menikah di sekolah Alkitab. Jadi waktu diberkati, waktu di wisuda, langsung dengan baju wisuda kami akan menikah. Setelah itu besoknya pergi ke pelayanan. Itu jawaban saya, itu persiapan saya. Saudara-saudara, saya tidak pernah menyangka kalau pada akhirnya mereka berapat dan kemudian mereka memutuskan bahwa saudara-saudara, kakak-kakak ipar yang akan menanggung pernikahan kami. Kami menikah di hotel bintang 5. Hotel Borobudur, saudara-saudara, dan saya kagum sekali waktu kami nikah. Wah, lu mewahnya bukan main, ya kan? Naik mobil apa itu, Ibu Paulus? Saya lupa tipenya itu. Bulldog, BMW ya, Baby Benz yang masih baru. Kemudian pada waktu kami naikin tangga masuk ke kamar pernikahan, itu ada anak-anak yang bilang Hosana, Hosana, persis Tuhan Yesus. Mereka pakai daun palem lagi. Saya hanya mau mengatakan kepada saudara-saudara, apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami dengar, ternyata sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Maka yang Anda harus miliki adalah keyakinan dan keteguhan hati. Amin. Jadi yang pertama tadi, Anda percaya walaupun belum melihat. Yang kedua, Anda taat tanpa banyak pertanyaan. Taat saja tanpa banyak bertanya. Iman adalah ketaatan tanpa pertanyaan. Ada kalanya Tuhan menyuruh Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak ngerti. Kenapa Tuhan suruh saya melakukan ini? Saya tidak ngerti.
Kenapa Tuhan saya melangkah ke sini? Saya juga tidak tahu. Yang saya tahu adalah yang akan kutunjukkan kepadamu, Abraham. Tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di situ pada zamannya Abraham belum ada Google Map. Tuhan tidak kasih Google Map, Abraham nanti kamu pergi ke sini ya, alamatnya di sini, kamu ngikuti aja Google Map. Tidak ada pada waktu itu, saudara. Yang ada adalah pokoknya kamu melangkah. Kemanapun kamu melangkah nanti, aku akan menunjukkan di sepanjang jalan itu nanti ada tanda-tanda kemana kamu akan pergi, akan kutunjukkan kepadamu. Jadi saya jadi ingat waktu pramuka. Ada dalam pramuka itu ada istilah tanda tapak. Masih ingat yang pernah ikut pramuka? Tanda tapak. Jadi kita pergi ke satu tempat, tidak tahu alamatnya di mana, tapi di sepanjang jalan ada tanda. Apakah itu dari daun, arah panah kemana, dari batu dan sebagainya, atau ada tanda-tanda jalan yang dicentang sehingga saudara bisa tahu kemana arahnya. Saudara harus menemukan. Nah, kalau saudara tidak bisa menemukan tanda-tanda dalam perjalanan hidup saudara, saudara bisa tersesat. Siapa yang pernah ikut pramuka dan saudara salah tujuan karena saudara tidak pintar membaca tanda? Iman artinya Anda melangkah walaupun tidak tahu, tapi sepanjang perjalanan Allah akan menunjukkan tanda-tanda. Itu yang terjadi dengan Abraham. Jadi taat saja kalau Tuhan menyuruh, sebab sudah ada aturan mainnya. Aturan mainnya sudah ada di sini, semua. Aturan main tentang iman sudah tertulis di dalam kitab suci. Anda hanya mengikuti saja. Sama seperti waktu kami mau pindah ke Bali dari Ambon. Saudara-saudara, kalau saya mengingat ini, saya selalu mengingat di mana kami berbicara mengenai Bali. Waktu itu saya tinggal di Ambon. Tahun 96 saya diundang ikut Hillsong Conference di Australia. Kemudian saya dipanggil oleh Pak Mike Murphy dengan Pak Rod Plummer. Di dalam pertemuan itu mereka mengatakan semacam exit plan. Jadi saya sudah melihat dua hamba Tuhan ini, teman baik saya ini sudah punya semacam rencana exit plan. Apa itu exit plan? Kalau terjadi sesuatu, kami mau mengevakuasi Paulus kemana? Mereka sudah mikirin, saya tidak mikir. Tapi mereka mengatakan, Paulus, ini kalau terjadi apa-apa dengan kamu, kami merasa perlu untuk menyelamatkan kamu. Maka exit plan-nya adalah, waktu itu kamu pindah ke Australia, waktu itu. Tapi saya tidak mau. Saya pikir kalau saya tinggal di Australia, saya tidak bisa seefektif untuk melayani untuk Indonesia, maka saya harus tinggal di Indonesia, cari tempat yang namanya hub. Itu tempat yang paling mudah untuk kita bisa kemana-mana. Maka diputuskan, oke, kalau begitu Bali. Itu tahun 96, saudara-saudara. Tahun 96 sudah ada pemikiran kami akan tinggal di Bali. Belum terjadi apa-apa. Pada waktu 99 akhir atau tahun 2000 ada kerusuhan, mereka sudah tahu. Nah, Paulus ingat apa yang kami bicarakan? Kamu pindah ke Bali. Maka pada waktu saya ada di pengungsian, Pak Rod Plummer ini yang telepon, Paulus, kamu pindah ke Bali, saya akan jemput kamu di airport dan nanti kita akan bicarakan bagaimana kehidupan kamu di Bali. Jadi pada waktu kami ada di pengungsian, dia menelpon, dia mengirim uang $2.000, kami pindah ke Bali. Saudara-saudara, ternyata sudah ada tanda tapak yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Nah, saya harap saudara-saudara di tengah-tengah situasi yang sulit karena COVID-19, saudara sudah punya tanda tapak kemana arah kehidupan saudara. Karena ternyata terkadang kesulitan, tantangan, pergumulan, persoalan bisa dipakai oleh Tuhan menjadi yang disebut dengan dito. Saudara pernah melihat ada jalan yang ditutup, kemudian ada arah dibelokkan kemana? Ditour. Kesulitan bisa menjadi seperti itu dalam kehidupan saudara. Kadang-kadang kesulitan menjadi
arah baru kemana Anda harus berjalan. Kadang-kadang pintu yang tertutup bisa menolong saudara menemukan pintu yang lain. Kadang-kadang jalan yang tertutup harus membuat Anda melakukan U-turn, belok, balik arah. Dalam kehidupan kita saudara akan menghadapi seperti itu. Amin. Jadi jangan takut menghadapi pintu yang tertutup. Saran saya, kalau di depan ada pintu tertutup, jangan jongkok di depan pintu. Saudara jongkok di depan pintu, tidak kemana-mana. Cari pintu yang lain. Siapa tahu ada pintu yang terbuka buat Anda, ketok yang lain. Kalau ada 1000 pintu, ketok 1000 pintu. Siapa tahu dari 1000 itu ada yang membuka pintunya. Amin. Thank you Ibu. Jadi saudara-saudara, jangan takut ketok pintu. Amin. Kasih tahu kepada teman saudara, jangan takut ketok pintu. Tidak semua pintu akan terbuka, tapi tidak ada salahnya mengetok. Apa sih susahnya mengetok pintu? Kalau ada 2-3 orang yang marah, kenapa ketok pintu? Saya lagi tidur. Hanya 1 sampai 3. Yang lain-lain pasti mungkin senyum, ya kan? Saudara-saudara, di dalam hidup ini taat saja, walaupun kadang-kadang Anda belum tahu, karena di tengah jalan Tuhan akan memberikan tanda tapak. Amin. Haleluya. Nah, saya senang dengan istri saya ini, kalau dia bisa memberi kesaksian, karena dia ngikut aja. Dia tidak pernah banyak bertanya. Kemana saya pergi dia ngikut, ya kan? Ya, Ibu Paulus kasih kesaksian. Anda ngikut, merintis di desa Silopuro dengan hidup susah Anda ikut. Dipindah ke Semarang tanpa kejelasan waktu itu di mana tinggalnya dan sebagainya, Anda juga ikut. Istri saya ikut. Disuruh sekolah ke Filipina tanpa disponsori, dia tidak disponsori, saya yang disponsori, dia juga ikut. Saudara-saudara, ditawari pergi ke Ambon dia ikut. Nah, saya kurang tahu kok dia ikut aja. Mari maju ke depan Ibu. Iya, dia enggak banyak bertanya, ya kan? Silakan ikut. Ya silakan. Ketaatan tanpa banyak pertanyaan. Kok Anda enggak tanya-tanya kok? Waktu itu ikut aja suami. Apa yang menjadi modalnya? Apa ya? Jawab, jangan saya tanya kepadamu, jangan tanya lagi ke saya. Saya hidup dengan Pak Paulus itu bukan karena Pak Paulusnya. Saya hidup dengan Pak Paulus karena Tuhan. Karena Tuhan, saya punya panggilan sendiri ya. Saya punya panggilan sendiri. Kemudian saya juga saya lebih tunduk atau taat kepada Tuhan daripada kepada suami. Ya, jadi saya tahu persis waktu saya diselamatkan Tuhan, pasti Tuhan punya rencana. Nah, Tuhan punya rencana itu pada saat saya di sekolah Alkitab, saya itu enggak berpikir kalau jadi pendeta itu seperti apa. Saya awam sekali, nggak ngerti jadi pendeta itu seperti apa. Sekolah Alkitab itu nanti jadi bagaimana dan lain sebagainya. Nah, di sekolah Alkitab saya lihat figur yang bagus. Ya, figur yang bagus. Saya juga banyak sekali dulu pacarnya yang suka sama saya itu banyak gitu kan. Tapi saya lihat memang untuk masa depan itu harus cari pacar yang betul-betul lebih dari saya. Yang lebih dari saya, karena kalau enggak saya cilaka, saya nggak pinter, nggak bisa apa-apa. Jadi waktu di sekolah Alkitab saya tahu persis bahwa saya ada di sekolah Alkitab adalah karena Tuhan mempertemukan saya dengan masa depan saya. Jadi apa saja yang dia lakukan ya saya ikut aja. Nanti dulu, Anda bilang ke sekolah Alkitab untuk menemukan masa depan, bukan untuk menemukan panggilan. Saya punya panggilan. Iya, maksudnya setelah sekarang saya tahu saya punya panggilan. Dulu jadi saya nggak tahu sekolah kita panggilan. hanya untuk menemukan suami maksudnya. Ya, jadi Tuhan mengangkat saya. Tuhan melihat kebaikan, sedikit saja kebaikan yang ada di dalam yang semua orang tidak tahu, bahkan saya tidak tahu. Ya, Tuhan tahu kebaikan yang kecil itu dan kebaikan itu dihargai oleh Tuhan. Sehingga saya waktu itu merasa
saya diambil oleh Tuhan dengan paksa, ditaruh di sekolah Alkitab dengan tujuannya Tuhan. Jadi saya mau apa? Waktu saya di sekolah Alkitab bukan kemauan saya, kemauan Tuhan. Jadi saya mau apa? Apapun di dalam hidup saya setelah saya di sekolah Alkitab, saya hanya tunduk kepada Tuhan. Jadi saya sebenarnya tadi di awal saya bilang, saya lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada suami saya. Jadi sebagai istri mau diajak kemana-mana itu karena bukan karena Tuhan, suami, bukan karena Tuhan. Anda bagaimana Anda yakin bahwa apa yang diputuskan oleh suami itu dari Tuhan? Karena saya merasa Anda adalah wakil Tuhan. Haleluya, luar biasa. Itulah sebabnya waktu menghadapi kesulitan Anda tidak banyak bertanya. Saya nggak pernah komplain, saya nggak pernah bertanya-tanya ini kenapa, bagaimana saya hidup kok tidak ada beras, tidak ada makanan, minyak, tidak ada sayur, tidak ada garam sekalipun. Nggak pernah saya bertanya kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan mengizinkan keadaannya dan Dia tidak akan pernah biarkan saya mati. Kalaupun saya kelaparan mati, ya matilah. Jadi masih ingat Ibu waktu kita tidak punya makanan, semua kado pernikahan itu lenyap terjual untuk makan, termasuk cincin, ya kan? Waktu itu apa yang ada di benak kamu? Menikahi hamba Tuhan Paulus Wiratno dengan persembahan 2.500. Bagaimana nanti masa depan anak saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Nggak pernah ada pertanyaan seperti itu Nggak dalam mau benak bertanya saya. atau memang nggak ada pertanyaan? Mungkin karena kebodohan itu saya nggak pernah punya pertanyaan ya kepada Tuhan. Karena saya bilang di awal tadi, saya ditaruh Tuhan, diambil Tuhan. Saya merasa sesuatu yang sangat baik dalam hidup saya. Jadi waktu saya ditangkap Tuhan semuanya baik sampai hari ini, nggak ada yang nggak baik. Karena waktu saya lihat ke belakang itu buruk sekali, nggak bagus gitu kok. Jadi yang saya sudah dapat baik, kenapa saya harus bertanya-tanya? Kalau saya melakukan kebaikan pasti baik, saya melakukan tidak baik, saya pasti tidak baik. Nah, saya mau tanya ini kan tadi saya menanyakan iman itu seperti orang mengandung, ya kan? Ya, Anda pernah percaya. mengandung. Apakah dengan semua yang sedang terjadi, telah terjadi yang kita lewati, termasuk Tuhan mempercayakan 12 panti, 12 PAUD, 54 stasiun radio, menolong hamba-hamba Tuhan, pernah enggak itu ada di benak Ibu? Pernah enggak mengandung hal seperti itu? Visi itu ada di Pak Paulus. Saya hanya menolong untuk make it happen. Oh, jadi berjalan bersama-sama. Oh, jadi saya nggak dikasih. Saya yang mengandung, Anda dukun bayinya. Oh, begitu luar biasa. Saya nggak pernah menghamili atau saya nggak pernah menghamili radio. Kamu nggak pernah menghamili saya. Saya yang menghamili kamu. Ya, jadi saya nggak pernah hamil, saudara. Tapi saya yang merawat. Jadi waktu dia lahir, saya yang menolong, ya dukun bayi tadi saya tolong dia keluar, kemudian saya rawat. Saya yang menjaga, merapihkan, menatanya dan lain sebagainya. Itu yang terjadi sampai hari ini Pak Paulus Wiratno. Ya, jadi saudara-saudara itu benar. Saya harus mengatakan ini, saudara-saudara. Tanpa istri tidak akan jadi semuanya ini. Jadi Tuhan sudah memberikan penolong. Dan saya mau kasih tahu buat saudara-saudara yang mau beriman, ya, beriman 100% mutlak iman kepada Tuhan. Tuhan punya tanggung jawab dan bagiannya Tuhan waktu kita beriman. Tetapi kita juga punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita, Pak Paulus tahu nggak? Melakukan tanpa banyak pertanyaan. Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan, tugas kita berdoa, percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Hikmatnya apa? Waktu saya melihat masa depan saya, ya, saya melihat Pak Paulus atau sedang mencari masa depan saya berdoa. Waktu saya berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada saya beriman, iman sudah total iman ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi, harus beriman kepada Tuhan. Waktu saya beriman saya juga ada doa, di dalam doa saya berbicara, di dalam doa ada keinginan saya juga. Ya kan, keinginan saya apa? Keinginan saya adalah hidup benar, hidup baik di dalam Tuhan, nggak usah neko-neko.